Shalom, selamat pagi Jemaat Mesbah Syukur dimanapun berada. Kita bersyukur bahwa Dia ada selalu dalam setiap musim kehidupan kita, saudara. Mari kita membawa roh, jiwa, dan tubuh kita untuk memuji menyembah Tuhan. Mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu, untuk kasih setia-Mu. Haleluya. Pagi hari ini kami datang kepada Engkau ya Tuhan, dengan rasa syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Karena Engkau baik, Engkau sangat baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Inilah yang ku renungkan, setiap nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Pujian dan kepada-Mu, kepadamu. Biarlah manis yang Kau dengar ya Tuhan dari mulut kami. Tuhan, manis Kau dengar. Tuhan, dan hati kami bersuka karena Engkau Tuhan. Inilah yang ku renungkan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan hanya kepada-Mu ya Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis yang Kau dengar dari hidup kami Tuhan, dan hatiku bersuka. Biar sekali lagi katakan, inilah yang ku renungkan. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan, penghormatan hanya bagi-Mu Tuhan. Ya Tuhan, biarlah manis Kau dengar Tuhan, manis Kau dengar ya Tuhan, dan hati kami bersuka karena-Mu. Kami bersuka karena keajaiban-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Biar hidup kami selalu menyembah-Mu Tuhan.
hanya pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Hanya Engkau yang layak ya Tuhan. Akan kagum hormat, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak, hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, karena Engkau Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Sebab itu Tuhan, kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Yes. Ku kagum hormat, ini tanda syukur kami kepadamu. Ku kagum hormat untuk keajaiban-Mu ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum, lahir dari hati kami. Ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum, kami kagum akan Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Sebab itu kami ada menyembah-Mu Tuhan, dengan rasa syukur kami, pujian, penghormatan, pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ini syukur kami kepadamu Tuhan. Ku hormat akan Engkau, ku kagum hormat, kami kagum terhadap Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang layak, sekali lagi hanya Engkau yang layak untuk dipuji, disembah. Akan Engkau, amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan yang membangunkan kami dengan tubuh yang sehat, tidak kurang suatu apapun. Bapa, biarlah Engkau mengurapi setiap kami, bahkan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu bagi kami.
Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sebelum memulai aktivitas kami rindu mendasarinya lewat firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami terima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, kita berjumpa kembali di Mesbah Syukur. Ya, dan sepanjang malam kita sudah beristirahat dan Tuhan menyertai. Pagi ini kita boleh bangun dengan tidak kurang suatu apapun, semua karena anugerah Tuhan. Mungkin juga saudara sedang terbaring sakit di tempat tidur, tetaplah percaya bahwa Tuhan senantiasa menyertai setiap kita. Iya, baik, firman Tuhan terambil hari ini dari Kisah Para Rasul pasal 24. Kisah Para Rasul 24 ayat 15 dan ayat yang ke-16. Ya. Firman Tuhan berkata, Kisah Rasul 24 ayat 15 dan 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Ayat 16, sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Bapak Ibu, kisah para Rasul 24 ini adalah ya kisah tentang pembelaan Rasul Paulus ya di hadapan hakim atau di hadapan mahkamah. Jadi ketika itu Rasul Paulus dihakimi, diadili, dia dipanggil untuk menghadap wali negeri, ya, dan dia didakwa dalam sebuah pengadilan. Rasul Paulus dituduh membawa satu sekte, ya, menyebarkan sekte yang tidak benar. Karena itu dia menyatakan pembelaannya di hadapan semua orang. Dia berkata, ya, aku ini hanya mempercayai ya Yesus Kristus Allah yang hidup. Ya, dan dia bilang aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti ya mereka-mereka ini juga yang ada di sini, dia bilang. Dan aku juga percaya bahwa akan ada kebangkitan orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Iya, Bapak Ibu yang terkasih, ya, itu juga yang kita percayai bersama bahwa satu saat akan ada penghakiman, ya, dan orang mati akan dibangkitkan. Dan setiap orang, firman Tuhan berkata, akan menghadap tahta pengadilan Kristus untuk memberikan pertanggungan jawab terhadap apa yang kita lakukan selama kita ada di dunia ini. Mengapa kita harus berhati-hati dengan hidup di dunia ini? Karena yaitu akan ada pengadilan. Di kelak hari nanti, di kemudian hari akan ada pengadilan Tuhan. Ya, dan di sanalah akan terbuka seluruh hidup kita. Bahkan Alkitab berkata sampai kepada ya hati nurani kita pun akan diadili. Rasul Paulus berkata, karena aku percaya akan ada penghakiman, kebangkitan orang mati mau orang benar maupun orang yang tidak benar. Untuk apa mereka dibangkitkan? Semua orang benar, orang tidak benar, semua akan dibangkitkan. Untuk apa? Untuk menghadapi tahta pengadilan Kristus. Karena itu Rasul Paulus bilang, ya, dan karena itu sebab itu aku ini senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenapa kita harus menjaga hidup di dalam kebenaran, kemurnian, ya, terutama di dalam hati, Bapak Ibu. Ya, Rasul Paulus bilang, aku berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga manusia. Ya, penting sekali kita ini hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Kenapa? Karena ya Tuhan itu ya yang melihat hati. Ada orang-orang itu begini, Bapak Ibu, saya sering temui ya. Dia itu misalnya ya dia berantem nih dengan mertua atau dengan menantunya atau dengan iparnya. Ya, lalu saya bilang, ya ibu berdamai. Dia bilang, ya nggak bisa saya berdamai, ya. Saya tuh ya nggak suka ya nggak suka. Jadi saya nggak bisa berdamai dengan dia, saya nggak mau. Yang penting kan Tuhan melihat hati. Ya Tuhan melihat hati yang bagaimana yang Tuhan lihat. Kalau kau tidak mengampuni, ya Tuhan lihat hatimu yang busuk maksudnya.
Ya, jadi kita lihat di sini Rasul Paulus bilang, aku tuh berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni. Ya, baik di hadapan Allah maupun di hadapan manusia. Kenapa Rasul Paulus berkata hati nurani? Sebab ya kekudusan yang paling kudus itu terletak dalam hati nurani. Itu sudah hal yang paling kudus. Kenapa? Kalau kita nih berbuat dosa di luar, orang masih tahu. Ya, oh dia berbuat dosa, gampang langsung dihakimi. Dia buat dosa tuh, ya misalnya dia bersinah tuh, dia selingkuh kelihatan. Dia berjudi tuh kelihatan. Tapi kalau dalam hati tuh kan gak ada yang tahu. Makanya penting kita nih menjaga hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan juga di hadapan manusia, itu penting. Karena pada akhirnya kalau hati kita saja tidak benar, bagaimana perbuatan yang lain? Karena tolak ukurnya itu di hati. Kalau hati kita sudah benar, hati kita murni, maka yang lainnya itu pasti juga benar. Tapi kalau di hati nggak benar, maka semuanya juga pasti nggak benar. Nah, hari ini kita belajar karena akan ada penghakiman satu saat nanti ketika kita mati, Yesus datang, semua akan dibangkitkan. Maka dari itu perlu kita ini menjaga hati nurani kita. Jangan ada kepahitan, amarah, kebencian, sesuatu yang cemar, sesuatu yang tidak kudus. Mari kita cek bagaimana hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah. Ya sering-sering cek hati, jangan cuma cek gula darah, cuma cek kolesterol, tapi cek hati nurani gak pernah. Ya ini loh Bapak Ibu, ya Tuhan itu menyukai orang-orang yang hidup dengan hati nurani yang murni. Dan karena Tuhan itu Tuhan yang melihat hati, makanya mari kita juga menjaga hati kita ini kudus dan murni di hadapan Tuhan. Ya jadi ya kita harus menyadari dan kita harus sadar bahwa akan ada penghakiman suatu saat nanti. Ya ketika kita semua meninggal, ya Yesus datang, kita akan dibangkitkan baik orang benar maupun orang tidak benar. Untuk apa? Untuk menerima upah. Tentunya upah kekekalan hidup dalam sorga yang kekal bersama dengan Tuhan jika hidup kita benar, hati nurani kita murni. Tetapi jika hidup kita tidak benar, maka hati nurani kita tidak murni, maka yang akan kita alami, akan kita dapatkan adalah hidup di dalam ya kebinasaan kekal. Karena itu Bapak Ibu, mari kita sungguh-sungguh mengejar kekudusan, kita sungguh-sungguh mengejar kebenaran supaya hidup kita ya menjadi hidup yang luar biasa di hadapan Tuhan. Kita akan tundukkan kepala, kita renungkan firman ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mengajarkan kami hari ini untuk menjaga hati kami. Biarlah Engkau temui hati kami putih di hadapan-Mu Bapa, murni, semurni firman Tuhan, agar kami boleh berkenan ketika kami dihakimi di hari yang akan datang nanti. Engkau dapati kami tulus dan murni. Kita naikkan pujian ini sebagai doa kita di hadapan Tuhan. Katakan bersama. Ubah hatiku seputih hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Sekali lagi Bapak Ibu katakan di hadapan Tuhan, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu Tuhan. Amin. Salib-Mu, kasih-Mu
Bahkan biar mata kami Tuhan, biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu Tuhan, amin. Kan kasih-Mu ku mau jadi seperti-Mu. Oh, kami mau jadi seperti-Mu. Jagai hati kami Tuhan, tulus dan murni, seperti-Mu Yesus. Terima kasih Bapa, biar Engkau dapati hati kami murni di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kami manusia. Biar kami menjaga hati dan hidup kami, karena akan ada kebangkitan dari antara orang mati, dan kami harus memberi pertanggungan jawab terhadap iman kami. Berkati setiap mereka pagi ini yang bangun mencari wajah-Mu, ingin mengerti kehendak-Mu. Biarlah kami sungguh-sungguh mengerti kehendak Tuhan di hidup kami, agar hidup kami boleh selaras dengan jalan Tuhan. Berkati Bapa, mereka yang bekerja pagi ini, yang sekolah, yang kuliah, Tuhan sertai, jagai, lindungi, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan. Biar hidup kami sungguh-sungguh berpegang kepada firman Tuhan. Apapun yang kami lakukan dengan tangan kami hari ini, Tuhan buat berhasil untuk kemuliaan Tuhan. Bapa, Engkau tolong yang ada dalam pergumulan yang berat, beri kekuatan. Hamba berdoa juga untuk setiap mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bahkan berdoa Bapa, untuk setiap mereka yang berulang tahun hari ini, biarlah damai sejahtera, sukacita, umur panjang, kekayaan, hormat turun atas hidup mereka yang berulang tahun. Terima kasih 1 tahun lagi Tuhan tambahkan umur kami. Kau juga memberkati Tuhan untuk setiap mereka yang ada dalam pergumulan yang berat, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih untuk hari ini, jagai hati kami, segala kepahitan, amarah, kebencian kami buang, agar hidup kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Saudara, Bapa kami yang ada dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka hati dan tangan-Mu Bapak Ibu, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau mulai hari ini, bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita, nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama, amin, amin, amin. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati.